Kita tidak meyakini apa yang disampaikan oleh orang. Yang kita yakini apa yang kita rasakan. Dan penampakan-penampakan ini seringkali terjadi di dalam rumah di mana kita tinggal. Kalau kita mengalami riwayat penyakit medis, jelas kita tahu sakitnya, kita tahu kalau kain horden itu bergerak, padahal tidak ada angin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang tiada terhingga, sehingga kita bisa memanfaatkan dan mempergunakan nikmat yang ada sesuai dengan tujuan, di mana tujuan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ibadah dalam artian yang seluas-luasnya, baik itu dengan melakukan semua aktivitas untuk kehidupan dunia, terlebih-lebih kita melakukan semua aktivitas untuk kebutuhan akhirat kita. Mudah-mudahan kita bisa menyeimbangkan kehidupan dunia dengan akhirat, sehingga kita mendapatkan janji yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Semoga kita tergolong ke dalam orang-orang yang beruntung. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia kita di dunia dan bahagia pula kita di akhirat. Salawat dan salam, mari sama-sama terus kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita berhak mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman Ruqyah Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah, pada pertemuan kita kali ini, tema yang akan kita angkat adalah gangguan setan, jin, dan sihir di dalam rumah. Teman-teman yang saya muliakan, kebanyakan kita sulit mengutarakan apa yang selama ini kita rasakan tentang keanehan-keanehan yang sering terjadi, tentang keanehan-keanehan yang terus muncul tanpa bisa kita ungkapkan, tanpa bisa kita ucapkan. Kita hanya bisa merasakannya saja, tapi sulit untuk diungkapkan melalui kata-kata. Apalagi keanehan-keanehan itu muncul tepat berada di dalam rumah kita, sehingga kita tidak menyadari bahwa ternyata keanehan-keanehan itu ada loh ciri-ciri dari gangguan jin ataupun sihir. Ada loh setan yang berusaha untuk ikut andil menghancurkan iman manusia,
menggoda manusia dan mengganggu manusia. Ada loh campur tangan syaitan yang berusaha untuk membuat manusia semakin bersedih dan berputus asa, bahkan mengantarkan manusia untuk terjerembab ke dalam lembah-lembah kemaksiatan dan dosa. Jadi di sini yang akan kita angkat adalah ciri-ciri gangguan jin, sihir di dalam rumah. Teman-teman yang dirahmati Allah, di sini kita akan menguraikan ciri-cirinya. Yang pertama, tentunya untuk para penghuni rumah, si pemilik rumah khususnya. Jadi di sini kita tidak meyakini apa yang disampaikan oleh orang. Yang kita yakini apa yang kita rasakan. Maksudnya, kita nggak ada merasakan keanehan-keanehan, tapi ada orang yang mengatakan rumah kamu ada hantunya, rumah kamu ada tanaman, rumah kamu ada kuntilanak, pocong, tuyul, dan lain sebagainya. Sementara kita sebagai penghuni rumah tidak merasakan keanehan-keanehan, keganjilan-keganjilan, atau hal-hal yang gaib sedikit pun. Maka di sini yang perlu kita yakini apa yang kita rasakan, bukan apa yang dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Ini ya, kita pahami ciri-cirinya. Ada nggak kita merasakan hal ini di dalam rumah kita? Nah, itu dia. Jadi kita tidak semata-mata mengatakan, oh, di rumah abang ada kuntilanak. Tidak. Tapi yang harus kita rasakan apa yang kita alami saat ini. Apa saja ciri-cirinya? Itu tadi ya, sering mengalami penampakan-penampakan. Jadi kalau adalah para penghuni rumah mengalami penampakan-penampakan, maka kita khawatirkan rumah itu ada jinnya, terserang oleh sihir, adanya serangan dari syaitan, adanya gangguan jin di dalam rumah tersebut. Penampakan yang seperti apa? Baik penampakan itu di alam nyata secara sah, Masya Allah ada pocong, ada kuntilanak, ada anak-anak sedang bermain. Dan penampakan-penampakan ini sering kali terjadi di dalam rumah di mana kita tinggal di dalamnya. Nih penampakan-penampakan. Termasuk juga penampakan-penampakan tentang satu sosok yang menyerupai orang yang sudah meninggal dunia. Seolah-olah dia adalah roh ayah kita. Seolah-olah dia adalah roh ibu kita. Seolah-olah dia adalah roh adik kita. Seolah-olah dia adalah roh kakak kita. Dan lain sebagainya. Kita dalam keadaan sedih nih. Tiba-tiba datang ayah kita. Dia tersenyum di depan kita. Kita dalam keadaan tersakiti nih. Tiba-tiba datanglah ibu kita. Memberikan nasihat kepada kita. Berbicara kepada kita agar kita timbul semangatnya. Tiba-tiba kita dalam keadaan marah ini. Datanglah kakek kita. Menyampaikan sesuatu atau kata-kata yang membuat hati kita bisa tenang. Dan kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Jadi penampakan-penampakan tentang sosok yang menyerupai orang yang sudah meninggal dunia. Penampakan-penampakan tentang jin, tuyul, kuntilanak, pocong, dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua, sering sakit-sakitan tanpa sebab yang jelas. Jadi, sakit tapi tidak ada sebabnya. Tiba-tiba demam tinggi,
Padahal dia tidak batuk, dia tidak pilek, dia tidak punya penyakit yang ada di dalam tubuhnya, dia tidak punya riwayat tentang penyakit dalam, tapi mendadak aja demamnya tinggi. Dia tidak punya penyakit tipes, dia tidak punya penyakit yang menyebabkan demam tingginya itu naik gitu. Jadi dia sebenarnya sedikit pun tidak punya penyakit medis, nggak ada punya riwayat penyakit medis. Mendadak tiba-tiba sakit, dan ketika sakit sembuh, sakit sembuh, sakit sembuh, sering sakit-sakitan tanpa sebab yang jelas. Sakit perut tanpa sebab, padahal kita makannya sudah teratur, makannya sudah kita jaga, makannya sudah kita benar-benar perhatikan lah. Tapi kita sakit perut, migrain, kepala nyut-nyutan, pening, bawaannya mual, muntah seperti masuk angin, tubuh terasa lemah sekali, letih sekali. Tuh. Bahkan terkadang yang mengherankan ini, sakitnya itu seperti ada yang berjalan di dalam tubuh. Nah, jadi ada satu kasus nih teman-teman. Suaminya itu sakit, tapi tidak terdiagnosa oleh medis. Sehingga yang ia rasakan itu seperti ada benjolan sebesar telur angsa. Bukan telur bebek dan telur ayam, tapi sebesar telur angsa. Itu berawal dari perut, bergerak naik ke atas. Sakit rasanya. Dan ini bukan penyakit medis. Ada yang seperti berjalan, seperti ular, seperti tali, seperti air, seperti angin, atau seperti sesuatu yang dia berjalan. Kemudian sakit dan sembuh pada waktu-waktu tertentu. Kalau kita mengalami riwayat penyakit medis, jelas kita tahu sakitnya. Tapi ini tidak ada riwayat penyakit medis. Sakitnya datang pada waktu-waktu tertentu aja. Masuklah di waktu sholat asar, kira-kira pukul 3:30 sore atau pukul 4 sore sakit. Tapi tiba-tiba mau masuk maghrib sehat. Nah besok waktunya mau masuk asar sakit, tapi pas begitu mau masuk maghrib sehat. Atau sakitnya pada saat jam 12 siang, begitu masuk pukul 12:30 sehat. Besoknya jam 12 siang, begitu masuk 12:30 sehat. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang seolah-olah itu terjadwal sakitnya. Dan ini tanpa sebab yang jelas. Dan bukan ada riwayat penyakit medis. Tubuh terasa lemas seperti ada yang menepuk, bahkan ada yang memukul. Jadi ada 2 poin. Tubuh terasa lemas, lemas saja bawaannya, lemas saja. Padahal kolesterol dia tidak punya, rematik juga tidak ada, diabetes apalagi, dan penyakit riwayat medis tidak ada, semua normal gitu. Tapi bawaannya lemas aja. Bahkan nanti di rumah, di kamar, seperti ada yang nepuk. Kita ke dapur, seperti ada yang mukul. Ketika kita berada di ruang tamu, seperti ada yang nepuk lagi. Seperti ada yang nyenggol. Seperti ada yang ngelus. Seperti ada yang megang. Melihat benda-benda bergerak atau bergeser dari satu tempat ke tempat yang lain. Masya Allah. Ini biasa sering terjadi di waktu malam. Ketika kita dalam keadaan sendiri, apalagi kita ingin mendirikan sholat malam, sholat tahajud, pas begitu kita mengambil wudhu, ternyata nampaklah kain horden itu bergerak, padahal tidak ada angin. Terlihatlah pintu yang tertutup tiba-tiba terbuka. Kursi yang tadinya berdiri tenang tiba-tiba bergeser.
Dan ini sering terjadi. Mengalami perasaan-perasaan yang aneh atau hal-hal yang gaib. Seperti seolah melihat bayangan hitam atau bayangan putih yang melintas. Kita lagi asik nih, lagi duduk-duduk bersama anak, bersama istri, bahkan bersama kakak atau keluarga. Pada saat sedang asyik nonton, tiba-tiba itu cuman kita pula yang tahu, kita pula yang seolah-olah melihat bayang itu, sementara yang lain nggak ada. Seperti ada bayangan yang lewat ya, kok seperti ada bayangan hitam yang melintas ya, tapi begitu kita lihat hilang, lewat putih, tapi begitu kita lihat nggak ada. Seperti ada cahaya yang masuk ke dalam rumah, atau seperti cahaya lampu. Malam ya, karena malam itu gelap, kita tidur mati lampu lah ini contoh. Atau malam dalam keadaan gelap, mati lampu lah contoh. Tiba-tiba seperti ada cahaya, dan kita sah melihat cahaya itu. Ternyata cahaya ini tidak ada sumbernya, tidak ada asalnya. Bukan dari lampu listrik, bukan dari lampu teplok. Apa lampu teplok ini? Lampu yang berasal dari minyak lampu dulu, di masa dulu gitu ya. Dia lampu. Bukan pula dari obor, bukan dari korek, bukan dari kompor, dan bukan dari yang lain-lain gitu. Jadi tiba-tiba ada pula cahaya yang datang, yang seolah-olah menerangi di dalam kegelapan. Atau pada saat terang benderang seperti ini, tiba-tiba ada cahaya yang lain, berwarna kuning, berwarna hitam, warna merah, atau yang lain sebagainya.